Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPKN kelas 05 PPKP 002 di Wulandari akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat Google Classroom yang baru. Langkah pertama yaitu kita buka Google, lalu kita ketikkan Google Classroom. Di sini sudah muncul tampilan Google Classroom, lalu kita pilih ini. Sudah terbuka, dan untuk membuat kelas yang baru, kita lihat pojok kanan atas dan klik tanda tambah ini. Buat kelas, untuk membuat kelas yang baru akan muncul notifikasi seperti ini. Pilih saja ya, lalu lanjutkan. Nama kelas wajib diisi. Kita isi dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Untuk bagian kita kosongkan saja, untuk mata pelajaran kita isi dengan PPKN. Untuk ruangan kita isi dengan 05 PPKP 002. Jika sudah terisi, kita klik buat. Sudah muncul tampilan seperti ini untuk Google Classroom yang baru kita buat tadi. Di sini ada 4 menu, yaitu yang pertama forum, yang kedua tugas kelas, yang ketiga anggota, yang keempat nilai. Kita gunakan tugas kelas. Di sini nanti akan kita tambahkan materi maupun tugas yang akan diberikan nantinya. Pertama-tama kita isi dengan materi dulu yang akan diberikan. Klik buat, lalu kita pilih topik. Di sini kita ketikkan topik pertemuan 1. Kita klik tambahkan. Sudah muncul topik pertemuan 1, dan topik pertemuan 1 ini nantinya akan kita isi oleh materi dan tugas. Lalu kita masukkan materi, kita pilih klik buat, lalu materi, judulnya materi pertemuan 1, harmoni Indonesia. Lalu di sini ada menu tambahkan dan buat. Untuk buat ini membuat materi yang baru, bisa di sini.
dan menu tambahkan untuk menambahkan file yang sudah ada. Karena file sudah ada, jadi saya klik tambahkan lalu pilih file. Kita pilih sudah muncul materinya berupa PDF. Dalam deskripsinya kita isikan dengan download, materi, dan dipelajari sungguh-sungguh. Kita pilih topik pertemuan 1, lalu posting. Di topik pertemuan 1 ini sudah ada materi, lalu kita tambahkan dengan tugas. Kita ketikkan judulnya dengan tugas pertemuan 1. Sama seperti menu materi tadi, ada tambahkan dan membuat. Saya akan pilih tambahkan. Sudah ada tugasnya. Untuk terdiri kita isi dengan yang pertama download, file tugas, kedua kerjakan, yang ketiga kumpulkan dalam bentuk PDF. Sudah ada. Untuk di sini tenggatnya kita isi dengan batas waktu besok tanggal 31. Untuk waktunya jam 23.59. Topiknya kita pilih topik pertemuan 1. Klik tugaskan. Ya, sudah ada materi dan tugas. Dan untuk jadwal tatap muka secara online, kita buat dengan di pertanyaan kita tuliskan jadwal tatap muka online. Selanjutnya jadwal untuk tenggatnya kita isi dengan Sampai mana ya, Kak? ingat
tenggatnya kita isi dengan tanggal 29 Desember 2020 jam 10. Sudah, topiknya kita pilih topik pertemuan 1. Klik pembukaan atas. Nah, topik pertemuan 1 ini sudah hafal. Ada materi, tugas, dan jadwal tatap muka secara online via Zoom. Sekian tutorial cara membuat Google Classroom. Saya akan tunjukkan materi yang sudah diberikan. Jadwal tatap muka online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi anak-anak. Karena kondisi kita yang belum memungkinkan untuk tatap muka secara langsung, Ibu ada tatap muka secara via Zoom ya. Ya, Bu. Pertama-tama Ibu mau absen dulu. Yang pertama-tama Neng Lati. Hadir, Bu. Tuti. Ada ya. Hilda. Hadir, Bu. Ya. Ibu di sini akan menjelaskan materi tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang akan Ibu share PPT-nya di sini ya. Ya, Bu. Share. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Oke. Materi kita hari ini adalah harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Next. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua di sini ya. Yang pertama, permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang B, upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut kalian, gambar di bawah ini apa artinya? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa Indonesia itu beragam. Beragam adat, budaya, ras, suku, dan bangsa. Yang biasa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu ya. Ya, Bu. Permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. Bentuk-bentuk konflik yaitu pada masyarakat Indonesia. Yang pertama itu bentuk konflik
pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi itu adalah perbedaan ideologi dalam masyarakat karena adanya perbedaan ideologi dalam masyarakat yang menyebabkan jadinya konflik ideologi. Sedangkan konflik politik disebabkan karena perbedaan kepentingan antar dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintahan. Kita lanjut ya. Konflik berdasarkan jenis. Yang pertama ada konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang berbeda. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat, budaya, sistem kepemimpinan, norma sosial dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang berbeda. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis yang memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat ini dibedakan atas pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan lain-lain. Jadi banyak penyebabnya ya. Kita next. Apa sih penyebab konflik dalam masyarakat? Penyebab konflik di sini ada 6 penyebab ya. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, saksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma berlaku. Dan yang terakhir, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Oke, next ya. Sedangkan beberapa gejala dalam masyarakat memiliki potensi yang menjadi penyebab konflik sosial. Antara lain, yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Yang keempat, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat beragam. Kita lanjut ya. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya konflik. Salah satu di sini akibat yang ditimbulkan dari terjadinya konflik itu ada berupa dampak negatif dan positif. Dampak positifnya dari adanya konflik ini bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar kelompok atau masyarakat semakin kuat. Konflik negatifnya dampak negatifnya yaitu perpecahan di masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, perubahan kepribadian. Kita next ya. Dan kita masuk ke upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
Di sini ada dua cara. Yang pertama, cara preventif dan represif. Yang pertama, preventif, artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadinya masalah, seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Jadi ini cara untuk sebelum terjadinya konflik ya, bisa menggunakan cara-cara preventif ini. Sedangkan cara represif yaitu upaya mengatasi pada saat atau setelah terjadinya masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Dan salah satu lagi yaitu kuratif, yaitu tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalkan, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Kita slide terakhir ya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, kebinekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan kebinekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut, mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan ke daerah yang amat sempit, yang sewaktu bisa menjadi ledakan, yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintahan dalam berbagai ancaman tersebut. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin tanyakan? Saya Bu. Iya, Pak Wilda. Saya belum mengerti apa yang dimaksud dengan etnosentrisme. Etnosentrisme itu pandangan yang dimiliki seseorang yang menganggap bahwa pribadinya itu lebih baik daripada orang lain. Kelompoknya itu lebih baik daripada kelompok orang lain. Pokoknya etnosentrisme adalah pandangan di mana seseorang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Seperti itu. Baik, Bu. Sudah jelas, Hilda? Sudah, Bu. Ya. Tuti, sudah jelas? Ya. Jika tidak ada yang tanyakan lagi, Ibu akhiri pertemuan kali ini ya. Ya, Bu. Ucapkan terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.